Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istamar Satrio Wiboroni. Dan saya Hadista Khalifi. Di sini kami berdua akan membahas pertanyaan mengenai pulau. Nah, pertanyaan pertama itu adalah definisi pulau menurut UNCLOS tahun 1982 dan akibat hukumnya. Nah, makna pulau dalam UNCLOS tahun 1952 itu adalah menurut pasal 121 ayat 1 di dalam UNCLOS tahun 1982 bahwasanya pulau didefinisikan sebagai suatu daratan yang berbentuk secara alami, dikelilingi air dan berada di atas permukaan laut pada saat pasang tertinggi. Nah, selanjutnya karakteristik pulau tersendiri itu terbentuk secara alami. Pulau bukan hasil reklamasi atau buatan manusia. Itu dikelilingi air dan pulau dikelilingi oleh air laut pada semua sisinya. Selanjutnya berada di atas permukaan laut pada saat pasang tertinggi. Pulau tidak tenggelam saat air laut pasang. Lalu apa sih akibat hukum dari definisi pulau itu sendiri? Definisi pulau dalam UNCLOS 1982 itu memiliki beberapa akibat hukum. Di antaranya yang pertama adalah itu mengacu pada kedaulatan. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas pulau-pulaunya, termasuk wilayah laut di sekitarnya. Nah, yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Negara pantai memiliki hak untuk menarik garis pangkal lurus kepulauan atau GCLK untuk menentukan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya. Dan yang ketiga adalah hak lintas laut Nusantara. Itu kapal-kapal asing memiliki hak untuk melakukan lintas laut Nusantara di perairan kepulauan, tetapi harus menghormati peraturan dan perundang-undangan negara pantai. Nah, yang keempat adalah perikanan. Negara pantai memiliki hak untuk mengatur dan mengolah sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif. Lalu apa sih pentingnya definisi pulau bagi Indonesia? Bagi Indonesia, definisi pulau dalam UNCLOS 1982 itu sangat penting karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Definisi pulau itu membantu Indonesia untuk memperjelas batas wilayahnya dan melindungi kedaulatannya. Definisi pulau juga membantu Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif secara maksimal. Lalu kesimpulan dari pertanyaan pertama itu adalah definisi pulau yang ada di dalam UNCLOS tahun 1982 itu memiliki makna yang penting bagi negara-negara pantai, termasuk Indonesia. Definisi ini membantu negara-negara pantai untuk memperjelas batas wilayahnya, melindungi kedaulatannya, dan memanfaatkan sumber daya alamnya secara maksimal. Nah, mungkin itu sudah terjawab ya kawan-kawan untuk pertanyaan satunya. Selanjutnya pertanyaan keduanya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hadista. Nah, baik, untuk pertanyaan keduanya itu ya kita masuk ke dalam 3 tipe negara di dalam UNCLOS 1982. Ya, sebelum memasuki 3 tipe negara tersebut, saya akan jelaskan terlebih dahulu UNCLOS 1982 atau yang kita dengar United Nations Convention on the Law of the Sea, yaitu adalah perjanjian internasional yang menetapkan kerangka hukum untuk penggunaan dan pemanfaatan laut dan sumber daya laut di seluruh dunia. Nah, di mana dalam UNCLOS, negara diakui memiliki berbagai hak dan kewajiban terkait wilayah perairannya, yaitu ada 3 jenis negara yang diakui dalam UNCLOS 1982, yaitu yang pertama ada negara pesisir. Nah, di mana negara pesisir adalah negara yang memiliki garis pantai atau wilayah pesisir di sepanjang laut teritorial atau zona eksklusif yang kita kenal dengan ZEE. Mereka merupakan hak kedaulatan terhadap perairan dan dasar laut di dalam batas laut teritorial mereka. Nah, biasanya juga sejauh 12 mil laut dari garis pantai di dalam zona eksklusif tadi ekonomi, negara pesisir memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam seperti yang kita ketahui ikan, minyak, dan gas alam. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara lingkungan laut di wilayah mereka. Nah, yang kedua itu ada negara kepulauan. Nah, negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari sebuah kepulauan atau sekelompok pulau yang berdekatan bersama dengan perairan di sekitarnya. Mereka memiliki hak khusus berdasarkan konsep garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau mereka, yang dimana tersebut menentukan batas-batas laut teritorial, ZEE, dan landasan kontinen mereka.
di mana di negara kepulauan UNCLOS memberikan pengakuan khusus terhadap hak-hak negara kepulauan untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kepulauan mereka. Yang terakhir kita masuk ke ke negara daratan, yang dimana negara daratan adalah negara yang tidak memiliki garis pantai dan perairan teritorial sendiri, tetapi mungkin masih memiliki kepentingan dalam penggunaan laut internasional. Mereka terikat oleh ketentuan-ketentuan UNCLOS yang mengatur penggunaan cara pengelolaan laut internasional. Meskipun tidak memiliki wilayah laut, negara-negara daratan masih memiliki hak-hak untuk mengakses dan menggunakan jalur pelayaran internasional yang melalui perairan internasional. Kemudian setiap jenis negara dalam UNCLOS memiliki peran dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan kedudukan geografis dan karakteristiknya, di mana UNCLOS menciptakan kerangka kerja yang adil dan seimbang untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam pengelolaan laut dan sumber daya laut secara berkelanjutan. Kemudian kita masuk ke pengertian negara pesisir menurut UNCLOS 1982 secara detail, yaitu negara yang memiliki garis pantai atau wilayah pesisir di sepanjang laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif. Nah, di mana beberapa poin penting tentang negara pesisir sesuai dengan UNCLOS 1982 adalah terbagi dalam 1. Laut teritorial merupakan negara pesisir memiliki hak kedaulatan atas perairan dan dasar laut di dalam batas laut teritorial mereka. Batas laut teritorial biasanya didefinisikan sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Nah, terus jadi itulah jawaban terkait dua pertanyaan. Yang pertama itu definisi pulau menurut UNCLOS tahun 1982 dan akibat hukumnya, dan yang kedua itu adalah pertanyaan tentang 3 tipe negara dalam UNCLOS 1982. Nah, boleh untuk teman-teman yang menonton video kami itu boleh langsung membuka UNCLOS-nya untuk melihat lebih jelas apa sih definisi-definisi yang kami jelaskan tadi. Mungkin ada yang kurang atau kami ngomongnya terlalu kecepatan. Ya, mungkin begitu. Terus yang saya ambil dari definisi pulau itu sendiri, bahwasanya itu sangat menguntungkan ya teman-teman untuk negara Indonesia, karena kan Indonesia itu kan merupakan negara yang memiliki pulau itu tergolong banyak. Jadi untuk definisi pulau di UNCLOS itu sangat membantu untuk negara Indonesia sendiri. Jadi akibat hukumnya itu ada 4 kalau nggak salah ya, tadi saya jelasin. Dan untuk tadi rekan saya itu jelasin tentang 3 tipe negara ya, tentang menurut UNCLOS. Jadi mungkin lebih kurangnya itu bisa teman-teman lihat di UNCLOS ya. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Terus ada lagi nih yang mau disampaikan oleh teman saya nih. Nah, di sini kita akan, tadi kan saya telah menjelaskan definisi dari 3 negara tipe tersebut menurut UNCLOS. Nah, di mana sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kelebihan dari masing-masing 3 negara tersebut. Nah, di mana yang pertama saya akan membahas tentang kekurangan negara pesisir. Yang pertama adalah potensi konflik, yang dimana kekuatan kedaulatan atas wilayah perairan dapat menyebabkan konflik dengan negara lain yang mengklaim hak-hak yang tumpang tindih. Yang kedua, kekurangannya adalah pencemaran laut, yang dimana tanggung jawab menjaga lingkungan laut seringkali menjadi berat bagi negara pesisir, terutama dengan meningkatnya polusi dan pencemaran laut. Dan kekurangan yang ketiga yaitu ketergantungan pada sumber daya laut. Ya, bergantung terlalu banyak pada sumber daya laut dapat membuat negara pesisir rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan keberlanjutan sumber daya. Nah, kemudian masuk ke kelebihan dari negara pesisir, yaitu 1. Kedaulatan dan kepastian ekonomi, yang memiliki kontrol atas wilayah laut teritorial, dan memberikan negara pesisir kesempatan untuk mengelola sumber daya alam dan mengembangkan ekonomi mereka. Yang kedua, keseimbangan ekologi. Dengan kontrol langsung atas wilayah perairan mereka, negara pesisir dapat lebih efektif dalam menjaga ekosistem laut dan mencegah eksploitasi berlebihan. Yang keuntungan ketiganya itu ada keamanan nasional, yang dimana kedaulatan atas perairan memberikan negara pesisir kontrol terhadap keamanan nasional, dari mana mereka dapat membantu dalam mengatasi ancaman keamanan seperti kegiatan ilegal. Kemudian kita masuk ke kekurangan negara kepulauan, yaitu keterbatasan sumber daya alam, yaitu yang kedua juga rentan terhadap bencana alam, dan ketiga juga pembatasan ruang hidup. Nah, di kelebihan
dari negara kepulauan juga, yaitu memiliki hak khusus, yang dimana UNCLOS memberikan pengakuan khusus terhadap hak-hak negara kepulauan untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kepulauan mereka. Yang kedua, kelebihannya adalah kepentingan lingkungan. Yang ketiga adalah pengakuan internasional, yang dimana dimaksud dengan negara kepulauan sering mendapatkan perhatian khusus